Hai guys, bersama Bang Boy. Ada breaking news nih guys. Ada informasi dan video yang mengatakan bahwa Indah Manurung kecelakaan. Nah, benarkah? Dan juga DPD RI akhirnya buat video khusus kepada Prabowo untuk memahami, mengecek tentang kasus Nick Mir ini, karena ini akan merusak citra hukum di pemerintahan Pak Prabowo. DPD RI loh guys. Kita bahas langsung, itu dia resminya. Wow, laporan Bang Pami yang tentang intersepsi, rekam-rekam tanpa izin, naik sidik tuh. Kalau naik sidik berarti apa artinya? Artinya sudah ada tindakan pidana ditemukan oleh penyidik. Sekarang statusnya naik sidik. Itu kan bukti nanti di persidangan ya. Berarti buktinya ilegal. Bisa-bisa di persidangan bubar nih, buktinya ilegal ya nggak sih? Jadi tidak bisa merekam sembarangan dan diedar-edarin. Emang Anda ini instansi bisa merekam tanpa izin. Tuh, nanti datang jangan lupa ya. Udah naik sidik, drama queen-nya mungkin ada sangkut pautnya dengan ini. Apakah ancamannya 10 tahun, dendanya 800 juta, cus. Nah, semoga dengan naik sidik ini ada pembanding lah ya. Ada pembanding yang mengatakan oknum polisi ini yang berusaha ingin mengkaburkan malah ditentang dengan ada oknum yang betul-betul menjaga marwah kepolisian itu betul-betul agung gitu loh. Nah, kita bahas lagi guys mengenai breaking news yang Bang Boy sebutkan di awal tadi. Langsung aja ya, Bang Boys katakan ini hoax guys ya. Teman-teman juga jangan mau percaya dengan informasi yang seperti ini. Kita boleh marah banget dengan ini orang, tapi kita juga jangan jadi pelaku yang menyebarkan berita hoax. Oke, semua boleh marah, semua boleh mengekspresikannya, tapi tetap ada batasannya guys. Nah, masih mengenai itu aku ini, itu yang entahlah. Nih, saya hidupin suaranya guys. Ngelihatnya miris. Sebagai jaksa ya, gue bilang ya, ngelihatnya miris. Miris sekali ngelihatnya. Mas seorang jaksa tuh harusnya yang elegan, yang gimana malah kayak menye-menye. Begitu. Terus rekam-rekam apa coba? Lu jaksa apa wartawan? Hah? Media apa wartawan lu? Gua tunjuk sama lu Cinta Luna tadi dia. Emang tuh siapa sih mukanya buka dong. Apa maskernya gua cakar pakai gue yang panjang ini. Siapa? Iya dong. Ajak kering dong. Nah, ini lagi guys. Benar-benar memalukan dan mencoreng citra hukum Indonesia. Wow. Seorang jaksa nih, ya, yang seharusnya dia tahu etika, tahu attitude, tapi dia melanggar itu semua. Bayangin dia ngerekam seorang terdakwa dengan ketawa ketiwi. Hey, lu itu dibayar sama duit pajak rakyat. Jangan seenak-enaknya, waduh, mentang-mentang lu punya kuasa, lu punya jabatan seenaknya seperti itu. Walaupun seorang terdakwa itu memang terbukti bersalah, ya, itu tetap harus dihormati hak-haknya, yang dimana hak-haknya juga dilindungi oleh undang-undang. Serius, pihak-pihak terkait harus memproses jaksa-jaksa itu tuh. Serius nih, nggak beretika dan mencoreng nama hukum Indonesia, mencoreng citra hukum Indonesia. Ya, ini proses peradilannya dan pokoknya proses dari ditangkap sampai peradilan sampai detik ini nih kayak ada yang janggal gitu loh. Selama beberapa hari aku diam, aku mengamati aja kan ya. Kok kayak ada settingan gitu kan? Kasusnya Kak Nikita Mirzani gitu loh. Ini harus adil sih, hukum itu harus adil. Intinya
nggak bayangin ya kalau kejadian ini terjadi sama kita rakyat biasa guys. Seorang Nikita Mirzani aja bisa disolimi kayak gini. Bayangin kalau terjadi sama kita, habislah kita. Ya, intinya semangat untuk Kak Nikita Mirzani. Kita semua harus berteriak untuk keadilan hukum di Indonesia. Kita bukan ngebela Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani salah silakan, tapi prosesnya harus yang benar dan beretika. Oke, salam NKRI harga mati. Secara kasat mata kita gampang untuk melihat bahwa itu ada kejanggalan kan, tapi memang itu harus dibuktikan. Pembuktiannya itulah yang harus diviralkan, dikawal. Nah, karena teman-teman sudah sangat antusias mengawal ini, coba lebih riuh gemuruhkan lagi guys gerakan-gerakan kalian. Karena apa? Karena akhirnya DPD RI ya speak up mengenai Nick Mir, langsung tembus aja ke Prabowo lagi. Ini surat terbuka buat admin Gerindra, tolong disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Saya mau ngasih tahu nih, bukti beberapa fakta JPU sangat terlihat jelas bahwa diduga tidak netral untuk case Nikita terhadap saksi-saksi yang hadir. Yang pertama, JPU ini tuh terlalu berlebihan dalam mengekang Nikita Mirzani. Sudahlah bukti soal pemakaian rumpi kemarin, itu bukanlah etika seorang JPU. Yang kedua, sejak kapan JPU juga adalah media? Ini adalah pertanyaan karena pada saat sidang 7 Agustus yang baru-baru terjadi tadi, terlihat jelas ada 2 JPU yang merekam di saat sidang diskors dan tepat pada pemakaian rumpi Nikita. Masih di ruang sidang loh, dan itu suasananya ricuh sehingga memicu pertanyaan, apakah maksud JPU melakukan perekaman itu? Apakah kepentingan narsistik atau memang JPU sekali lagi tidak adil, melainkan ingin menjulut emosi terdakwa? Sangat tidak patut dicontoh. Dan yang ketiga, sangat jelas JPU menunjukkan kebobrokannya pada saat bertanya pada saksi Dr. Samira, di mana belum cukup semenit omongan saksi selalu dipotong oleh JPU. Bagaimana bisa sidang menemui solusi jika setiap kebenaran selalu berusaha dibungkam? So kenapa sehingga video ini saya tujukan ke pemangku kebijakan yang lebih tinggi? Karena ini bukan soal Nikita Mirzani yang dengan huru-haranya, tapi ini soal hukum yang ternyata betul sedang mengalami ketimpangan, dan yang melakukan itu adalah orang-orang yang paham hukum itu sendiri. Nah, cakep tuh. Ini bukan demi Nick Mir yang huru-hara. Itu sepakat banget Bang Boy. Nah, karena tadi di-spill oleh Gerindra, ini belum. Ini rakyat biasa guys, sabar. Nah, Gerindranya akhirnya nge-spill, membalas. Ya. Tapi membalasnya itu hanya seputaran ini aja. Ya, kita mau itu Gerindra itu lebih aktif dong di awal-awal ketika Pak Prabowo muncul ya. Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia ya. Gerindra itu sebagai media yang kami andalkan bahkan untuk memviralkan atau menyelesaikan suatu kasus yang viral. Oke, karena memang Gerindranya sedikit pasif. Nah, ada ini baru anggota DPD. Pak Presiden, saya Laude Marbonte, anggota DPD RI. Hari ini saya membuat video ini untuk Bapak Presiden. Saya benar-benar menyaksikan ketidakadilan sudah terlalu berlebihan. Ketika saya berada di Jakarta, saya menyaksikan peradilan Nikita Mirzani yang tidak adil. Kenapa rakyat selalu harus berhadapan dengan mereka-mereka yang kaya raya ini, Pak Presiden? Hukum tidak pernah memberikan keadilan terhadap masyarakat kecil. Hukum hanya menguntungkan orang-orang besar. Hukum hanya menguntungkan para pengusaha. Kenapa ini bisa terjadi, Pak Presiden? Pak Presiden. Oke. Beliau ini memang bukan hanya langsung muncul guys, enggak. Dia beberapa sebelumnya buat video tentang Nick Mir. Coba kita breakdown ya. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dari rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Tahu dia kan? Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini.
Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Ini kasus yang melibatkan selebritis. Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton. Semua level. Anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani. Saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Mantap. Jangan bikin malu. Saya justru dalam kasus ini saya meminta Presiden memberikan abolisi terhadap Nikita Mirzani. Hentikan itu. Dia berjasa kok. Abolisi. Dia berjasa menyelamatkan banyak manusia di Indonesia. Coba bayangkan kalau produk itu dibeli oleh masyarakat Indonesia, berapa orang yang akan rusak mukanya? Coba kita analisis sedikit kasusnya. Kita cek pasalnya. Tapi Bang Boy juga bertanggung jawab untuk meluruskan gak sih ya? Ya. Kalau misalnya Nick Mir menganggap itu endorsan, ya berarti semata-mata bukan karena demi warga Indonesia sebenarnya. Karena dia rela menerima uang 4 miliar untuk dalam artian itu endorsan supaya bisa mereview yang baik atau diem, jangan gak usah berisik lagi. Ya berarti semata-mata bukan karena warga Indonesia. Lalu ada pertanyaan, lalu Bang Boy milih siapa sebenarnya Bang Boy? Bang Boy awalnya juga males bahas kasus ini, sama kayak Deddy Corbuzier, males. Semua itu berperan mafia skincare ini. Cuma fokus Bang Boy beberapa tahun ini kan fokus mengawal kasus hukum kan. Jangan sampai ada ketimpangan hukum yang terjadi ini secara kasat, secara mata telanjang. Masalahnya bukan lagi ada video di belakang meja hakim, bukan, secara kasat mata gitu loh. Ya belum lagi ada rekaman itu kan, udahlah. Tapi yang mau Bang Boy luruskan. Makanya Bang Boy setuju dengan sebelumnya itu. Ini bukan karena Nick Mir yang huru hara, bukan. Ini demi hukum yang harus ditegakkan. Jangan sampai orang sekelas Nick Mir aja kena, apalagi sekelas kayak kita. Untuk makannya bingung, apalagi bayar pengacara. Bang Boy pernah soalnya bayar pengacara bingung. Ternyata masuk pasal pemerasan. Loh, pemerasan itu kan harus disertai ancaman. Betul, setuju. Bagaimana seseorang korban harus terancam? Betul. Bagaimana terancam? Dia sendiri yang menghubungi orang, dia yang aktif. Pasal pengancaman itu seseorang korban itu harus ketakutan. Ketakutan di mana? Dia yang cari orang. Dia yang cari. Dia yang aktif di sini. Harusnya dia yang diproses hukum. Kenapa dia gelisah? Kenapa pada saat review itu dia gelisah? Kalau dia tidak melanggar hukum, kalau dia tidak melakukan kejahatan hukum, pasti tidak takut. Tapi karena melanggar hukum, karena melakukan kejahatan, maka dia ketakutan sampai mencari cara untuk menghentikan review Nikita Mirzani. Itu berarti ada pelanggaran hukum di situ. Harusnya polisi, harusnya jaksa cari dan kejar produk-produk yang berbahaya. Harusnya penegakan hukum itu cari yang melakukan kejahatan hukum terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap orang banyak. Bukan mengejar Nikita Mirzani. JPU, hakim, harusnya kalian malu lah. Di persidangan kita tonton, kita lihat, kita saksikan secara langsung. Aduh, ampun deh. Sampai lari begitu, sampai ini dan lain sebagainya, gerasa kerusu dan lain sebagainya. Kenapa tidak diputar saja itu rekaman? Putar saja rekamannya. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Oke, ada waktunya, waktu pembelaan seorang terdakwa. Tetapi tidak ada salahnya apabila seorang terdakwa meminta. Kan tidak ada salahnya meminta pada saat itu. Tapi memang bagi Bang Boy, oke, kita ikuti permainan hakim. Kalau nanti rekaman itu bisa diputar waktu pembelaan terdakwa, ya itu menjadi suatu momentum untuk kita bisa mengawal kan. Makanya disinilah cerdasnya Nick Mir. Tapi Bang Boy bukan hanya minta Nick Mir itu bukan hanya cerdas, tapi cerdik. Nah, di mana kecerdasannya? Diviralkan dulu di awal-awal ini bahwa kami ada barang buktinya loh. Tolong hakim, buka rekaman ini. Nick Mir seperti tahu bahwa hakim akan menolak karena itu belum waktunya. Tapi minimal Nick Mir ngasih tahu kepada khalayak ramai,
gue punya barang bukti loh. Ingat ya, hakim ngomong akan dibuka nanti di waktu pembelaan barang-barang bukti. Nah, sampai hakimnya masuk angin, nah baru. Makanya Bang Boy bilang itulah cerdasnya Nick Mir, memviralkan dulu supaya hakim itu nggak ada alasan untuk nggak memutar rekaman itu ketika nanti di saat pembelaan terdakwa. Ya. Karena bagi Bang Boy akan banyak alasan hakim untuk menolak rekaman itu diputar. Adalah belum dapat verifikasi dari kepolisian dan bla 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 bla. Tapi dengan kecerdasan Nick Mir memaksa hakim nggak ada alasan untuk melarang memutar rekaman tersebut. Nah, yang suka Bang Boy untuk terus membahas ini bisa subscribe, like, dan komentar guys. Thank you. Bye bye.